perkenalkan, nama aku Cassandra Nuralita Putri dari Teknologi Pangan Universitas Diponegoro Angkatan 2023 kelas D. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang perlakuan bahan pangan, yaitu minyak. Sejak kapan jadi bahan pangan? Santai guys, sini aku jelasin ya. Jadi buat yang belum tahu, minyak itu termasuk dalam kategori bahan pangan. Nah, minyak juga sering digunakan untuk proses memasak atau digunakan dalam berbagai produk makanan. Minyak digunakan sebagai bahan dasar untuk menggoreng, menumis, dan membumbui makanan. Selain itu juga, minyak sering digunakan dalam berbagai produk makanan seperti untuk membuat saus, salad dressing, dan kue. Jenis-jenis minyak juga ada banyak loh. Ada minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak kelapa, dan minyak zaitun atau biji rami. Serta ada juga minyak hewani seperti minyak ikan dan lemak hewan. Nah, oleh sebab itu, minyak adalah bahan pangan yang sangat umum dan penting dalam berbagai aspek industri makanan. Nah, di sini aku akan melakukan dua perlakuan berbeda terhadap minyak. Pada perlakuan pertama, minyak akan kita tuangkan ke dalam wadah, lalu kita simpan dalam suhu biasa atau suhu ruangan. Pada perlakuan dua, minyak akan kita tuangkan ke dalam wadah, lalu kita simpan di dalam kulkas atau suhu dingin. Setelah itu, kita lihat hasilnya selama 0 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah, bisa kita lihat di atas. Dalam kurun waktu 4 jam, minyak yang berada di suhu ruangan atau suhu biasa masih bersifat cair. Hal ini dikarenakan suhu tidak cukup rendah untuk mempengaruhi strukturnya secara signifikan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Minyak nabati umumnya memiliki titik didih yang lebih rendah daripada minyak hewan atau minyak yang mengandung lemak jenuh, sehingga pada suhu ruangan biasa mereka tetap berbentuk cair. Pada 0 jam dalam suhu dingin atau suhu kulkas, minyak biasanya masih bersifat cair karena belum terpengaruh oleh suhu rendah secara signifikan dalam waktu yang singkat tersebut. Minyak biasanya memerlukan waktu yang lebih lama untuk mulai mengalami perubahan struktur dan kemungkinan membeku tergantung pada suhu lingkungan dan komposisi minyaknya. Pada 1 jam dalam suhu dingin atau suhu kulkas, minyak akan mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan struktur karena efek suhu rendah. Pada kurun waktu 2 jam dalam suhu dingin, kemungkinan besar proses kristalisasi masih terus berlanjut dan minyak akan menjadi lebih kental atau membeku. Terutama pada suhu yang lebih rendah, asam lemak dalam minyak akan terus mengkristal dan menyebabkan minyak semakin padat. Pada kurun waktu 3 jam dalam suhu dingin, minyak kemungkinan akan mencapai tahap di mana kristalisasi telah mencapai titik maksimalnya dan minyak akan benar-benar membeku. Setelah kurun waktu 4 jam dalam suhu dingin, minyak kemungkinan akan tetap membeku dan berbentuk padat, terutama jika suhu lingkungan semakin rendah. Pada titik ini, proses kristalisasi minyak sudah mencapai puncaknya dan minyak tidak lagi bersifat cair. Minyak yang membeku akan tetap padat sampai suhu lingkungan naik cukup tinggi untuk melelehkannya kembali. Kesimpulannya, minyak pada suhu biasa umumnya berada dalam bentuk cair, siap digunakan dalam berbagai aplikasi seperti memasak. Namun, pada suhu dingin, beberapa jenis minyak dapat mengalami kristalisasi dan bahkan membeku, tergantung pada komposisi dan jenis asam lemaknya. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan minyak untuk mengalir dan digunakan dalam proses memasak. Oleh karena itu, perbedaan perilaku antara minyak pada suhu biasa dan suhu dingin penting untuk diperhatikan dalam penggunaannya.